Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdullah Mubarok selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, kelompok 5, untuk mempresentasikan materi bab 6 tentang konsep biaya melalui video ini. Sebelum memulai penyampaian materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Fortunata Elfridayun dan adapun teman kelompok saya, Fidri Syawalia Darmawan, Lovina Putri Ginting, dan Syahda Aisyah Jovana. Itu saja perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya penyampaian materi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian biaya. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan diartikan sebagai sumber daya yang dikeluarkan dan dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu perusahaan. Tujuan perusahaan yang dimaksud seperti pencapaian atas penerimaan pendapatan dari aktivitas operasional atau aktivitas utama perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai biaya dan rugi. Penyajian kerugian untuk kegiatan di luar operasional dapat disajikan pada laporan laba rugi komprehensif dengan cara dipisahkan dari akun biaya. Hal ini dilakukan karena informasi rugi dapat digunakan oleh stakeholders dalam mengambil keputusan, sehingga besarnya biaya dan rugi dapat menentukan besarnya laba atau rugi yang diperoleh perusahaan di periode tertentu. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia maupun International Accounting Standard Committee, tidak mendefinisikan rugi sebagai elemen yang terpisah dengan biaya, sehingga rugi dicakupi dalam satu definisi biaya. Sedangkan menurut Financial Accounting Standard Board memisahkan biaya dan rugi sebagai elemen yang berdiri sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengukuran biaya dan pengakuan biaya. Biaya sendiri dapat diukur dan dinilai berdasarkan pada satu biaya historis, di mana biaya historis ini yaitu sejumlah kas atau setara kas yang dikeluarkan dan dikorbankan oleh perusahaan untuk memperoleh aset. Kedua, biaya pengganti. Biaya ganti sendiri merupakan sejumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh perusahaan untuk memperoleh aset yang sejenis dalam kondisi yang sama. 3. Setara kas. Setara kas yaitu sejumlah rupiah kas yang dapat direalisasi dengan cara menjual setiap jenis aset di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Selanjutnya, pengakuan biaya. Pengakuan biaya sendiri menurut Sarjono 2005 adalah pencatatan jumlah rupiah biaya secara formal ke dalam sistem pembukuan sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam laporan keuangan. Pada dasarnya, biaya memiliki dua kedudukan penting sebagai aset atau potensi jasa dan sebagai beban pendapatan atau biaya. Kedua kedudukan ini perlu dipahami oleh manajemen perusahaan saat pengakuan biaya. Selanjutnya ada konsep penandingan. Konsep penandingan atau matching merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk mencari dasar hubungan yang rasional dan tepat di antara pendapatan dan biaya. Pendapatan diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan yang dilakukan sebagai tujuan utamanya, sedangkan biaya adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Inti dari pendapatan dan biaya adalah matching atau penandingan. Manajemen perusahaan harus mempertemukan antara pendapatan dan biaya dalam rangka menghitung laba atau rugi. Hubungan sebab dan akibat. Untuk membandingkan pendapatan dan biaya, dasar yang paling tepat adalah melihat hubungan sebab akibat. Cara-cara yang dapat dilakukan dalam penandingan, yang pertama ada biaya-biaya yang dapat dihubungkan langsung dengan pendapatan. Yang kedua, ada biaya-biaya yang dihubungkan ke periode atas dasar lain selain dari hubungan langsung dengan pendapatan. Yang ketiga, ada biaya-biaya yang tidak dapat dihubungkan dengan salah satu periode untuk alasan praktis. Saya Lovina Putri Ginting. Saya di sini akan membahas materi tentang penyajian biaya. Penyajian biaya tidak terlepas dari penyajian pendapatan. Kedua komponen ini dapat disajikan pada laporan laba rugi komprehensif. Perusahaan dapat memisahkan aktivitas operasional dengan non-operasional. Penyajian elemen pendapatan, biaya, dan rugi
bergantung pada konsep mengenai apa saja yang membentuk laba. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan diartikan sebagai sumber daya yang dikeluarkan dan dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu perusahaan. Tujuan perusahaan yang dimaksud seperti pencapaian atas penerimaan pendapatan yang lebih besar dari aktivitas operasional atau aktivitas utama perusahaan. Selanjutnya, sesi pertanyaan dan jawaban. Itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.